Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi matriks, yaitu materi kelas 11 untuk matematika wajib SMA atau SMK. Yang akan saya jelaskan di sini antara lain adalah pertama pengertian matriks, kemudian elemen matriks, lalu notasi matriks, ordo matriks, dan juga jenis-jenis matriks. Oke, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya, serta nyalakan notifikasinya. Kemudian definisi matriks. Ya, matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Ya, contohnya. Nah, ini ada sebuah matrik. Kita lihat di sini berbentuknya adalah persegi atau persegi panjang. Ya. Kemudian disusun menurut baris dan juga kolom. Dan di sini bisa dibuat dalam bentuk kurung seperti ini ya, atau juga kurung seperti ini. Sama saja. Lalu kemudian matrik ini terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, ini contohnya baris, ini baris pertama, kemudian ini adalah baris kedua, dan yang ini adalah baris ketiga. Lalu kalau kolom, berarti kolom itu yang tegak atau vertikal ya. Ini yang baris pertama, kolom pertama maksudnya, kemudian ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan ini kolom keempat. Jadi kalau baris yang horizontal, kalau kolom yang vertikal, begitu ya. Ya. Kemudian kalau angka-angka yang di dalam ini itu namanya elemen atau entry. Ya, ini angka-angkanya ini namanya elemen. Ya, berikutnya adalah notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Ya, jadi kalau matriks itu dituliskan dengan huruf besar atau kapital. Jika A ini adalah matrik A adalah sebuah matrik, maka AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi ini adalah elemennya pada baris ke I dan kolom ke J. Kita lihat contohnya. Oke, pada matriks A di sini baris ketiganya yang mana? Ini kan yang pertama ya, baris pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, ini ketiga. Kolom kedua ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, jadi untuk baris ketiga kolom kedua berarti ini 3, 2. Nah, berarti ini ya. Berarti adalah 3 elemen pada baris ketiga kolom yang kedua. Oke. Selanjutnya elemen pada baris kedua kolom keempat. Oke, baris kedua ini 1, 2, baris kedua. Kolom keempat 1, 2, 3, 4. Nah, 2 dan 4 berarti ini ya. Ya, jadinya elemennya adalah 6. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Maksudnya adalah, jadi ada matriks, misalkan ini adalah matriks A. Berapakah ordo dari matriks A? Kita hitung berapa baris pada matriks ini. Ini baris pertama, kedua, ketiga, berarti ada 3 baris. Ya, M baris dan N kolom. Jadi yang dibaca adalah baris dulu, kita hitung 3 baris. Lalu kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Jadi kan baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi tadi 3 baris kali 4 kolom. Jadi matriks ini adalah 3 kali 4. Atau ordo matriks A adalah 3 kali 4, atau bisa ditulis dengan A 3 kali 4. Berikutnya ada matriks B. Kita lihat di sini, ingat baris kali kolom untuk menentukan ordo. Barisnya berapa di sini? Ya, hanya 1 baris ini ya. Ya, berapa kolom? 1, 2, 3. Berarti
1 kali 3 ya. Jadi ordo matriks B adalah 1 kali 3 atau ditulis dengan B 1 kali 3 ya. Jelas ya untuk ordo matriks. Sekarang kita lanjutkan jenis-jenis matriks. Untuk jenis-jenis matriks ada berdasarkan banyak baris dan kolom. Nah, yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya seperti ini, matriks A 3 2 ya. Ini berordo 1 kali 2. Kemudian matriks B di sini satu baris juga. Ada berapa kolom? 1 2 3 4. Ini berarti B 1 kali 4 ya. Sekarang matriks kolom, berarti matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Ya, bentuknya seperti ini. Matriks A misalkan ini satu kolom, matriks B juga satu kolom. Ya. Selanjutnya matriks persegi panjang, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Jadi tidak sama ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini barisnya 2, kolomnya 3, kan beda. Dan lain-lain. Kemudian lanjut lagi matriks persegi. Kalau ini berarti matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Kalau barisnya 2 berarti kolomnya 2. Contohnya ini ya. Kalau barisnya 3, kolomnya juga 3. Itu adalah matriks persegi. Nah, sekarang matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Ada yang pertama adalah matriks 0. Nah, sekarang jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Ya. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Ya, gampang ya. Ini contohnya O 2 kali 3 ya, barisnya 2, kolomnya 3, isinya 0 semuanya. Kemudian matriks diagonal atau D, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, tapi elemen yang lainnya 0. Jadi seperti ini. Ini diagonal utamanya matriks tersebut. Nah, selain yang di diagonal isinya 0. Ya, ini tidak semua 0. Jadi boleh yang di diagonal itu ada 0-nya. Contoh ini. Ini diagonal utamanya 0 1 0. Yang penting enggak 0 semuanya. Nah, ini juga sama disebut juga dengan matriks diagonal. Berikutnya matriks identitas, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semuanya bernilai 1 dan elemen yang lainnya 0. Jadi yang 1 adalah diagonal utamanya. Contohnya ini matriks identitas I 3 kali 3 ya. Jadi diagonal utamanya 1 semuanya, selain itu 0. Kalau ini juga sama. Untuk yang ordo 2 kali 2, diagonalnya 1, yang lainnya 0. Berikutnya matriks segitiga. Ada dua jenis matriks segitiga ya. Pengertiannya yaitu matriks segitiga matriks segitiga adalah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Contoh ini. Untuk matriks segitiga atas ya, berarti matriks dengan yang di bawah diagonal utama itu 0 semuanya. Ini ya, di bawah diagonal dan di atasnya bukan 0. Nah, ini kalau yang ini berarti di atas diagonal utama 0. Begitu ya. Itu matriks segitiga. Ya, kita lanjut ke contoh soal 1. Nah, contoh soal 1. Jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks Q adalah, ya kita coba hitung ya, berapa hasilnya. Diagonal utama yang mana? Ya, diagonal utama tadi yang dari sini ke sini ya, pojok sini. Nah, ini diagonal utama. Berarti kita ambil jawabannya jadinya 3 ditambah negatif 5 ditambah 7. Jadi berapa? 3 ditambah negatif 5 jadinya negatif 2. Negatif 2 ditambah 7 jadinya 5. Begitu ya. Ya, ini perhitungan dasar aljabar ini
perhitungan bilangan bulat harus sudah dikuasai dengan baik ya. Ya, kalau positif ditambah dengan bilangan negatif, maka ini jadi negatif. Jadi 3 dikurangi 5. Nah, kalau saya secara mudahnya dibalik aja, 5 kurangi 3, ketemunya 2. Karena ini lebih besar yang negatif, jadi ketemunya negatif 2. Negatif 2 ditambah 7. Nah, tinggal 7 kurangi 2, ketemunya 5. Oke, berarti jawabannya adalah 5. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Soalnya adalah matriks berikut yang merupakan matriks segitiga atas adalah. Nah, masih ingat tadi ya, matriks segitiga itu yang matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Nah, ini bawahnya nggak 0, ini nggak semuanya 0. Nah, ini 0 semuanya ya. Ya, ini yang atas nggak 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita jawab. Ya. Berikutnya lagi. Baik, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal diketahui matriks bla 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 adalah matriks diagonal. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah. Nah, masih ingat ya? Matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonal utamanya tidak semuanya 0 dan elemen-elemen selain diagonal utama itu 0 semuanya. Nah, otomatis ini 0, udah betul 0. Yang ini berarti juga harus 0, ini juga harus 0, ini juga harus 0, ini sudah 0 ya. Berarti kita cari nilai A, B, C. Mana dari nilai-nilai yang ada di sini yang sendirian ya? Ya, coba kita lihat. Kalau yang ini kan ada 2 variabel, susah dicarinya ya, nggak bisa dicari. Nah, ini baru 1 variabel, berarti kita bisa cari dulu. B dikurangi 1 sama dengan 0, karena di sini harus bernilai 0. Berarti B-nya sama dengan ya 1. Kita cuma kita pindah ruas gitu ya, negatif jadi positif 1. Ya, kemudian A ditambah B. Kita sudah tahu nilai B-nya ya. Berarti A ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. Sekarang tinggal yang C, berarti yang ini. Kita cari nilai ini harus sama dengan 0. 2A ditambah C sama dengan 0. Nah, A-nya berapa? Negatif 1 ya. 2 dikali negatif 1 ya. A-nya kita ganti dengan negatif 1 ditambah C sama dengan 0. Ini berarti negatif 2 ditambah C sama dengan 0. C sama dengan ya negatif 2 nya pindah jadi positif 2. Jadi A nya adalah negatif 1, kemudian B nya adalah 1, dan C nya adalah 2. Berarti negatif 1, 1 dan 2 yang D ya. Ya, baik, itu mengenai pengenalan matriks untuk bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan matriks bagian 2. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.